Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Discipleship Journey. Saudara kasih dalam Tuhan. Kadangkala di dalam kehidupan kita bergumul untuk diri kita sendiri. Kenapa hidup kita nggak berubah? Kenapa hidup kita seperti ini? Bahkan ada hal-hal yang membuat kita tertekan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarkan perenungan kali ini menolong kita untuk kita memahami seperti apa sebenarnya fundamental atau esensi pada saat kita mengatakan saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara kasih dalam Tuhan, panggilan ikut Tuhan adalah panggilan untuk kita hidup seutuhnya, sepenuhnya, totalitas bagi Kristus. Mengikut Tuhan harus mengikut dengan sepenuhnya. Seperti dalam renungan saya lalu. Saudara nggak bisa setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh totalitas. Dengan kesungguhan, dengan totalitas yang kita berikan kepada Tuhan akan menjadikan kita manusia yang luar biasa. Menjadi murid yang berbeda dari yang lain. Nah, panggilan ikut aku adalah panggilan yang lebih dari sekedar ajakan seorang teman. Contoh mungkin ajakan pergi ke suatu tempat, pergi ke Bali misalnya, untuk jalan-jalan diajak, untuk dalam jangka waktu tertentu. Panggilan ini lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar ajakan, tapi panggilan ini adalah panggilan untuk jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu tertentu saja. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, jika Kristus tidak menjadi Tuhan atas segala sesuatu, maka Tuhan bukanlah Tuhan atas segala sesuatu. Artinya apa? Yesus harus menjadi Tuhan bagi kehidupan kita. Yesus harus menguasai kehidupan kita. Itu artinya totalitas. Kalau Dia tidak menguasai hidup kita, maka hidup kita tidak akan sesuai dengan keserupaan atau menjadi kehendak Tuhan. Kita harus memahami panggilan fundamental ini. Untuk kita menjadi seorang murid Kristus yang sesungguhnya, Kristus harus menjadi Tuhan. Kristus harus menjadi penguasa tunggal dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Sedang kasih dalam Tuhan. Hal selanjutnya yang dapat kita lihat tentang panggilan ikutlah aku adalah panggilan ini merupakan panggilan satu sukacita yang besar. Saat Yesus memanggil murid-murid pertama kalinya untuk ikut Dia, ada sukacita yang besar yang mereka rasakan. Sehingga sukacita ini membuat mereka melupakan, meninggalkan apa yang sementara. Mereka meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan. Karena panggilan ini panggilan yang penuh dengan sukacita. Hal ini berbicara bahwa mengikut Kristus merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat kita kehilangan rasa sukacita dan merasa kita mulai tidak memiliki rasa hormat pada saat kita melayani Dia, mungkin kita sedang tidak berada di dalam jalurnya Tuhan. Maka kita akan kehilangan esensi untuk kita menjadi murid Kristus yang sejati. Ada banyak orang, ada beberapa orang yang mungkin kita temukan di dalam kehidupan kita. Mereka seperti benar-benar ikut Tuhan. Tapi kenapa nggak ada sukacita? Waktu mereka mulai melayani A, B, dan C, mereka ngomel dan menggerutu terhadap apa yang terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Menjadi murid Kristus adalah memiliki satu sukacita yang besar. Suatu kehormatan yang besar yang bisa kita lakukan untuk raja kita. Tanda utama murid Kristus adalah sukacita yang mereka miliki. Karena ada suatu pengertian yang dalam, yaitu kita telah diselamatkan oleh Yesus dan merupakan kehormatan yang luar biasa untuk kita bisa melayani Dia. Saya kasih dalam Tuhan, hal selanjutnya dalam panggilan ikutlah aku. Ini adalah panggilan untuk menyatu, panggilan untuk tinggal di dalam Dia. Mengikut Tuhan bukan hanya berarti kita mengikuti filosofi atau pemahaman teologi tertentu. Tetapi mengikuti Tuhan artinya kita mengikuti cara hidup kerajaan. Dulu kita berada dalam kerajaan gelap, sekarang kita berada dalam kerajaan terang.
Jadi jelas ada perbedaan. Waktu orang mengikut Kristus dengan tidak mengikut Kristus, jelas ada perbedaan di dalam kehidupannya. Orang yang tinggal, orang yang menyatu di dalam Kristus, maka pasti kehidupannya mengalami perubahan. Karakternya menjadi karakter Kristus. Bukan dia lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ini adalah kunci untuk mengubah dunia. Yaitu apakah kita tinggal di dalam Kristus atau tidak. Banyak sekali kita terjebak dengan melakukan ritual-ritual. Tetapi kita lupa yang esensi. Apakah kita tinggal, kita menyatu dengan Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus, mereka akan memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus tentunya. Sehingga setiap saat mereka akan berkomunikasi. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan adalah hanya dari apa kata Tuhan atas hidupnya. Bukan apa yang dia rencanakan tentang hidupnya sendiri. Sama seperti kata Yesus. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya. Jika kita tinggal menyatu dengan Kristus, maka apapun yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan, orang akan datang dan percaya kepada Dia. Saya kasih dalam Tuhan, kunci transformasi bukan pada program pemuritan yang baik. Kunci transformasi bukan pada gedung gereja yang lebih besar, atau para pendeta, atau misionari, atau para penginjil saja. Tetapi memahami dengan benar apa itu follow Jesus. Apa itu mengikut Tuhan. Krisis di dalam pemuritan yang sedang kita hadapi saat ini adalah krisis akan hasil dari pemuritan. Bukan berapa banyak murid sehingga orang-orang memanggil kita Dedi, Papi, Father, Bapa, dan seterusnya. Dan kita bangga, kita merasa kita sukses dengan pemuritan. Tetapi krisis pemuritan yang sedang kita hadapi, hasil apa mereka? Apakah mereka serupa dengan berkarakter seperti Kristus atau tidak? Makanya kita bisa lihat apakah pemuritan kita berjalan dengan baik atau tidak. Apakah saudara menghasilkan murid Kristus yang memiliki karakter Kristus atau tidak? Hasil sebuah perjalanan iman kita tidak bergantung seberapa banyak pengikut atau berapa besar komunitas yang kita layani. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah serupa dengan Kristus yang telah memanggil kita semua? Kiranya Tuhan memberkati kita lewat perenungan ini, supaya kita kuat, kita mengikuti Tuhan dengan memiliki prinsip kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.